Pada zaman penjajahan Belanda, sekolah rakyat atau Volkschool dibangun untuk mencetak tenaga buruh demi kepentingan kolonial, bukan untuk mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana dengan sekolah rakyat di era Presiden Prabowo Subianto? Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Belum lama ini, Erni, siswa sekolah rakyat menengah pertama 10 Cibinong, Bogor, mengirim surat kepada Presiden Prabowo. Isinya, ucapan terima kasih karena telah mendirikan sekolah rakyat sehingga ia dan teman-teman dari keluarga kurang mampu bisa melanjutkan studi. Ia pun kembali membangun mimpi menjadi pemuda generasi emas. Sebenarnya, konsep dan penerapan sekolah rakyat sudah ada sejak era penjajahan Belanda. Apakah tujuan pendirian sekolah rakyat ini sama dengan kolonial Belanda dan Presiden Prabowo? Simak yuk. Mengapa sih Belanda mendirikan sekolah rakyat? Latar belakangnya panjang. Pada tahun 1899, artikel karya Van Deventer terbit dalam majalah The Gids, judulnya Hutang Kehormatan. Deventer mengungkapkan keuntungan Hindia Belanda selama menjajah Indonesia dan hendaknya semua itu dibayar kembali dari perbendaharaan negara. Akhirnya, pada tahun 1901, pemikiran dari Van Deventer ini tertuang dalam pidato Ratu Belanda. Maka, lahirlah politik etis atau politik balas budi. Bagi penganut politik etis, pendidikan pemegang peranan utama. Hal ini tercermin dari trilogi pemerintah penjajahan, yakni pendidikan, imigrasi, dan transmigrasi. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, J.B. van Heuts, mendirikan sekolah rakyat atau dulu disebut Volkschool atau juga disebut sekolah desa, desa school, untuk melayani orang yang ingin bersekolah dengan masa belajar 3 tahun. Untuk peresmian sekolah desa terdapat 3 syarat, yaitu sekolah desa dibangun dan gurunya digaji rakyat desa, sedangkan pemerintah hanya membantu untuk sarana belajar dan uang. Syarat kedua, pembangunan harus melewati masa percobaan. Syarat ketiga, tidak boleh memaksa muridnya untuk bersekolah. Sekolah desa diresmikan pada Maret tahun 1906. Percobaan sekolah desa dilakukan di 4 kabupaten yaitu Priangan, Cirebon, Kedu, dan Kediri yang terjadi pada bulan Mei tahun 1906. Percobaan sekolah desa tersebut berfungsi sebagai salah satunya upaya mengembalikan kemakmuran masyarakat Bumiputra. Setelah itu, sekolah desa berdiri di Aceh dan menyebar ke seluruh Nusantara yang menyebabkan 40% anak usia 6-9 tahun merasakan bersekolah. Lulusan Volkschool memungkinkan seseorang bisa menjadi mandor, sebab lulusan Volkschool dianggap lebih terdidik dibandingkan kebanyakan orang Indonesia yang masih buta huruf dan hanya bisa menjadi kuli. Adapun tujuan didirikannya sekolah rakyat di Indonesia agar masyarakat pribumi mengabdi terhadap kepentingan Belanda. Pendidikan yang dilaksanakan untuk mencetak tenaga buruh yang dibutuhkan oleh Belanda untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan penjajah, baik di dalam perusahaan dan juga dalam memperkuat misi penjajahan di Indonesia. Maka dari itu, tujuan dari sekolah rakyat yaitu bukan hanya sekedar kecakapan dan pengetahuan, akan tetapi untuk membantu tercapainya misi penjajahan dan mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia. Jadi,
pelaksanaan pendidikan terkait dengan politik etis secara tersirat juga untuk kepentingan pemerintah kolonial. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya diskriminasi, yaitu terdapat dua macam sekolah, yaitu sekolah ongkosiji untuk pribumi yang memiliki kedudukan dan sekolah ongkoloro yang diperuntukkan untuk masyarakat pribumi yang biasa karena tujuannya hanya untuk mendapatkan atau memenuhi pegawai rendahan. Maka pendidikan yang dilakukan juga hanya untuk mendapatkan lulusan yang sekedar bisa membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, anggaran dana yang diberikan untuk pendidikan penduduk pribumi sangat sedikit. Tercatat pada tahun 1905, termasuk dalam tunjangan sekolah swasta hanya sebesar 2 juta gulden. Sehingga apabila dibagi 40 juta penduduk saat itu, maka masing-masing hanya mendapatkan 5 sen per orang. Meskipun sekolah rakyat dipakai oleh Belanda untuk mencari tenaga kerja rendahan, tetapi sekolah rakyat tetap memberikan kontribusi kepada pendidikan di Nusantara. Sebelum adanya sekolah umum di Indonesia, masyarakat banyak yang tidak bisa membaca, menulis, dan banyak yang tidak berpengetahuan. Penyebabnya karena tidak adanya tempat untuk belajar ilmu-ilmu umum. Hanya sebagian anak para bangsawan dan pemimpin yang bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Hadirnya sekolah rakyat atau folk school menjadi wadah dalam mempelajari ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Minimal masyarakat bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, sekarang bagaimana dengan konsep sekolah rakyat di era Presiden Prabowo Subianto? Sekolah rakyat didirikan untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Program sekolah rakyat sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. Dari data terungkap, sebanyak 227.000 anak usia SD di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Di jenjang SMP malah terdapat 499.000 anak, dan di SMP lebih banyak lagi, yaitu 3,4 juta anak. Sebagai solusi atas krisis pendidikan ini, sekolah rakyat hadir dengan 3 prinsip utama, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Format boarding school dipilih agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan rasa percaya diri. Proses rekrutmen pun tidak konvensional. Anak-anak dipilih berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan dijemput langsung oleh tim pemerintah, bahkan dari daerah terpencil. Per 14 Juli 2025, sebanyak 63 sekolah rakyat telah beroperasi. Sisanya 37 sekolah akan dibuka pada awal Agustus. Menjangkau total 100 lokasi di seluruh Indonesia. Distribusinya meliputi Jawa 48 sekolah, Sumatera 22 sekolah, Sulawesi 15 sekolah, Bali 4 sekolah, Nusa Tenggara 4 sekolah, Kalimantan 4 sekolah, Maluku 4 sekolah, dan Papua 3 sekolah. Total kapasitas saat ini mencapai 9.705 anak. Setiap siswa menerima seragam, sepatu, perlengkapan mandi, pembalut bagi siswi, makanan bergizi 3 kali sehari, serta pemeriksaan kesehatan dan talent mapping sejak hari pertama.
Pembelajaran di sekolah rakyat menggunakan teknologi terkini seperti Learning Management System, smartboard, dan laptop. Kurikulumnya menggabungkan standar akademik nasional dengan penguatan karakter. Kualitas sekolah rakyat bakal setara sekolah-sekolah unggulan meskipun peruntukannya bagi anak-anak dari keluarga miskin. Bentuk penyetaraan itu dilakukan melalui pemberian fasilitas pendidikan yang memadai, seperti laboratorium, lapangan olahraga, hingga tempat praktek pertanian dan peternakan. Untuk itu, syarat luas lahan yang diajukan cukup besar, yakni 8,5 hektar untuk satu bangunan. Jadi jelas ya, tujuan sekolah rakyat adalah untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Hal ini berbeda dengan sekolah rakyat di era Hindia Belanda, di mana tujuan utama kolonial adalah untuk mendapatkan pegawai rendahan di perusahaan milik penjajah. Wajar jika pelajaran yang diberikan sebatas baca tulis dan hitungan sederhana. Berbeda jauh dengan sekolah rakyat bentukan kabinet merah putih. Semoga sekolah rakyat dari pemerintah Indonesia ini bisa berjalan sesuai rencana, sehingga benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan sekedar retorika atau omong-omong. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.